Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari ini saya akan lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Yaitu tentang masa persiapan kedatangan Tuhan. Saudara tentu mengalami impartasi daripada pekerjaan roh dan firman dalam hidup saudara. Minggu lalu, bagaimana itu menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Menjadi iman, menjadi kekuatan. Hari ini saya akan lanjutkan lagi kepada saudara. Supaya secara clear dan saudara memiliki semangat untuk melakukan ataupun bertindak dalam masa persiapan kedatangan Tuhan ini. Saudara tidak lagi hidup heboh, menghebohkan. Menganggap penting lagi tanggalnya kapan kedatangan Tuhan. Waktunya kapan? Karena hanya Bapa dikatakan. Yesus mengatakan, itu kewenangan Bapa. Mari kita berdoa sebelum kita memulainya. Terima kasih Tuhan, Kau tidak membiarkan kami terus hidup dalam kekaburan. Tentang apa yang akan terjadi pada hidup kami. Apa yang perlu kami siapkan, itu adalah sesuatu yang tepat untuk apa yang akan terjadi pada hidup kami di masa yang akan datang. Kami bersyukur karena Engkau menyingkapkannya minggu lalu kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Roh-Mu akan melanjutkan lagi. Bahkan tidak akan pernah berhenti untuk meneruskannya. Melanjutkannya sampai firman itu menjadi diri kami sendiri. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan menerimanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah menunjukkan pada saudara apa yang ditulis dalam Matius 24. Murid-murid bertanya, kapan tentang kedatanganmu? Kapan semuanya ini, zaman ini berlalu? Lalu kemudian dikaitkan dengan penulisan Yohanes. Ternyata penulisan Yohanes banyak dilatar belakangi tentang budaya Yahudi mengenai pertunangan dan perkawinan Yahudi. Saya mengajak engkau untuk bisa melihat mujizat pertama kali yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan, kunjungan pertama kali yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan setelah dia keluar dari Sungai Yordan dan menyelesaikan mengalahkan iblis di padang gurun. Ketika dicobai. Maka Yesus pertama kali melakukan mujizat dan melakukan kunjungan adalah keperjamuan di Kana. Alkitab menulis bahwa itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Jadi penulisan Yohanes dan penulisan Matius ini banyak dilatar belakangi oleh budaya Yahudi. Dalam apa yang Yesus ungkapkan, mereka mudah mencatatnya. Sedemikian lengkap, sedemikian banyaknya. Oleh karena apa? Yesus mengambil semua keadaan untuk menanamkan firman, untuk menanamkan rencana Allah, untuk menanamkan kebenaran. Pada diri mereka yang menjadi pengikutnya itu adalah dengan mengaitkannya pada budaya setempat yaitu Yahudi. Minggu lalu kita sudah bisa melihat kedatangan Tuhan kembali lagi ke dunia ini. Itu dikaitkan dengan perkawinan Yahudi yang terdiri dari 2 tahap. 2 fase lah. Yang pertama adalah tahap pertunangan.
Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di sesi-sesi yang akan datang. Lebih detail tahap pertunangan ini. Begitu panjangnya. Untuk bisa mencapai tahap kedua, yaitu namanya perkawinan. Di tahap pertunangan ini, saudara dan saya tidak boleh gagal sebagai mempelai wanitanya Kristus. Sebab, saya mau beritahu pada saudara, ini ada sesuatu yang penting sekali. Di masa pertunangan itu, perhatikan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Masa pertunangan, masa buat gerejanya. Yaitu masa di mana terjadi pemberian mahar menurut budaya Yahudi. Pemberian mahar oleh mempelai laki-laki yang mendatangi tempat tinggal mempelai wanita. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Tempat tinggal sementara mempelai wanita yang dipilih menjadi mempelai oleh mempelai laki-laki, oleh sahabat-sahabat mempelai, adalah di dunia ini. Tapi Petrus menulis, bahwa Paulus menulis, bahwa kita adalah perantau. Paulus mengatakan bahwa kita adalah memiliki keluarga negara di surga. Dan misinya Yesus, minggu lalu saya sudah sampaikan. Bukan hanya mati, bangkit, dan naik. Duduk di tata di surga. Belum. Tapi misinya Yesus adalah datang kembali dan membawa kita ke tempat aslinya kita. Ke tempat asal mulanya kita. Itu rumah Bapa yang disiapkan oleh Dia. Jadi dalam masa pertunangan ini, perhatikan baik-baik, masa pertunangan. Ini terjadi pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada wanitanya. Lalu kemudian, di sini terjadi penandatanganan surat atau kontrak surat pernikahan. Sehingga sah mereka secara hukum. Itu justru di pertunangan. Kalau sekarang kita di negara kita, di Indonesia, di negara barat, pertunangan itu masih mungkin kau pisah. Karena belum ada ikatan hukum. Di sini, sehingga sah secara hukum sebagai suami istri. Itu sebabnya, di Matius 1 ayat 18-19, Yusuf ingin menceraikan. Dikatakan kata cerai, bukan berpisah. Menceraikan Maria. Karena dia tahu Maria hamil. Saya ulangi, Maria hamil. Oleh Roh Kudus. Tapi malaikat mencegah dia. Tuhan mencegah dia. Jangan kau ceraikan dia. Jadi di masa pertunangan ini. Ketika mempelai laki-laki datang. Selain membawa mahar. Membayar mahar. Lalu kemudian menanyakan kepada perempuan. Maukah engkau nanti menjadi istriku? Maukah engkau nanti kubawa ke rumah Bapakku nanti? Wanita itu akan menjawab, ya. Baru di situ terjadi penandatanganan surat nikah. Kalau dalam bahasa Ibrani atau Yahudinya disebut dalam ketubot. Kalau tidak salah, ketubot. Maka mereka sah secara hukum sebagai suami istri. Saudara bisa melihat apa yang Yesus ungkapkan ini. Perhatikan baik-baik. Kalau dia sebagai mempelai laki-laki dan dia meninggalkan kita sebagai mempelai wanita. Tentu dong persiapan pada masa penantian ini. Sampai kedatangannya kembali lagi untuk masuk kepada masa perkawinan anak domba. Berarti di masa itu sang istri yang ditunanginya itu
Dia harus tetap setia. Dia tidak mengabdi kepada laki-laki lain. Dia tidak nyeleweng. Kita yang ditinggalkan oleh Tuhan. Yang satu hari kita akan dibawa kembali lagi. Kita harus hidup setia. Orang-orang dalam gereja banyak gagal dalam hal seperti ini. Dia tidak hidup setia. Kesetiaan itu mengambil porsi yang paling menonjol. Bukan utama, tetapi menonjol. Jadi saudara harus tahu, Yesus memakai pertunangan. Kemudian Paulus menulis. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu, kepada jemaat Korintus. Dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Jadi jangan melakukan penyelewengan kepada Kristus. Saudara dipertunangkan melalui pelayanan seorang hamba, seorang rasul. Rasul itu menjadi mat comblang di sini untuk menyiapkan saudara menjadi perawan suci bagi Kristus yang sekarang duduk di tahta, tapi akan datang kembali lagi. Jadi saudara bisa lihat, semua budaya pertunangan dan pernikahan ini diambil oleh Yesus untuk menjelaskan hubungan dia dengan gerejanya sebagai mempelai wanita. Jadi pertunangan itu adalah peresmian sebagai suami istri yang diikat secara hukum. Namun belum diberkati sehingga belum boleh bercampur. Tetapi masih pisah rumah. Dia di sorga, saudara di bumi. Dia menyiapkan, tetapi dia akan kembali lagi. Nanti dia akan menyiapkan semuanya, termasuk tempat tinggal. Nanti ketika saudara resmi, setelah resmi secara hukum, melalui pertunangan, maka mempelai laki-laki itu akan kembali. Makanya Yesus naik ke surga. Menyiapkan ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat dan rumah. Itu yang dikatakan Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Saudara lihat pada tayangannya. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Tapi ingat, aku akan kembali lagi menjemput kau. Ini tentu berbeda dengan budaya barat. Budaya yang ada pada negara kita. Dalam pertunangan dan perkawinan. Di mana pertunangan belum memiliki hukum. Ikatan hukum. Sehingga dalam memahami rencana dan keinginan Yusuf menceraikan Maria. Ya nggak apa-apa dong. Di barat juga biasa kayak gitu, ceraikan aja. Tapi saudara bisa lihat. Yusuf bagaimana memposisikan dirinya. Nanti akan saya jelaskan ini pada sesi-sesi yang akan datang. Yusuf mengambil kontribusi. Menempatkan posisinya pada kelahiran yang sah daripada Yesus. Ada dua hal yang bisa terjadi. Yesus gagal lahir. Perhatikan ini baik-baik. Yesus gagal lahir karena apa? Karena kalau Yusuf bisa menceraikan Maria yang sudah mereka sah secara suami istri dalam ketubot, yaitu penanda tanganan surat nikah itu pada masa pertunangan mereka, maka Maria yang ternyata hamil itu bisa mati dirajam sebagai hukuman pada budaya Yahudi pada saat itu. Kalaupun Maria lolos dari kematian seperti itu, maka bayi Yesus yang lahir itu disebut adalah anak haram.
Dan menurut hukum Taurat, hukum yang berasal dari Allah untuk bangsa Israel, secara khusus yang dipegang teguh oleh orang Yahudi, bahwa anak haram tidak boleh masuk sebagai jemaah Tuhan. Berarti Yesus tidak bisa masuk ke sinagog dan mengambil kitab, membacanya, menjelaskannya. Tidak bisa. Berarti rencana Allah untuk memberitakan tentang keselamatan bisa digagalkan. Jadi saudara lihat, ketika masa pertunangan itu, dilakukan pembayaran mahar. Kemudian dia tanya kepada si perempuan ini, apakah engkau mau nanti mengikuti laki-laki ini? Lalu kemudian penandatanganan secara hukum. Lalu kemudian mempelai laki-laki bersama dengan sahabat-sahabatnya dan rombongannya akan pamit pulang. Jadi dia konsentrasi. Lebih bagus menyiapkan tempat di sana. Berarti mempelai wanita, yaitu gerejanya, yaitu saudara. Konsentrasi dalam penantian menjaga hidup saudara tetap setia. Kita bahas sedikit ya tentang mahar. Dengarkan saya. Ketika Yesus sebelum mati di kayu salib, dia mengucapkan sesuatu kalimat yang berkata adalah, sudah selesai. Mari kita lihat Yohanes ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, it is finished. Di dalam bahasa Yunaninya artinya teleo. G5055. Teleo. Dan ini yang luar biasa. Selain dari kata selesai, atau mencapai garis akhir, atau berakhir, atau sudah berlalu, ternyata kata teleo ini dikaitkan dengan pertunangan. Karena dalam pertunangan ini dilakukan pemberian mahar, bukan dalam perkawinan. Kata teleo ini artinya adalah pay, bayar atau terbayar. Ini yang tepat sekali untuk hubungan apa yang dilakukan Kristus kepada kita. Dia mati di atas kayu salib dalam masa demi untuk memasuki masa pertunangan. Terbayar. Apa yang dibayar? Mahar. Dan akhirnya saudara memutuskan untuk mengikuti dia. Saudara memegang mahar itu. Ini mahar itu dibayar oleh nyawanya. Pengorbanannya. Luar biasa apa yang Yesus lakukan ini. Itu misi daripada Bapa. Itu sebagian misi daripada Bapa. Dia bilang, mahar itu dibayarkan. Mahar itu menjadi iman. Dipegang. Bahwa aku telah dibayar lunas. Mari kita lihat saudara. Luar biasa apa yang Yesus katakan ini. 1 Korintus 6. Dikatakan ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Wow, dahsyat sekali saudara. Kau telah dibayar lunas. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bayar lunas. Itu mahar. Makanya saudara, dijadikan sama dia, menjadi tunangannya dia. Disebut adalah mempelai perempuan. Jadi kita lihat di sini, dia pulang, mempelai laki-laki ini pulang. Kembali ke rumah Bapa, menyiapkan tempat. Semakin dia cepat pulang, maka lebih baik untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi pengantin. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak biarkan kau menjadi yatim piatu. Kau juga harus melakukan persiapan. Bagaimana membangun kesetiaan di muka bumi ini. Maka dia curahkan Roh Kudus. Itu adalah pemberian. Saya akan menyiapkan engkau. Untuk engkau siap ketika aku menjemput engkau. Untuk siap engkau kembali ke tempat asal mulanya engkau. Tempat yang sebenarnya. Tempat aslinya. Tempat awalmu. Seperti Taman Eden. Mari saya ajak untuk kau melihat. Wahyu 19. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Kenapa dia disebut kita kawin bukan dengan mempelai laki-laki. Tapi kita kawin dengan anak domba. Karena dia membayar mahar. Sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yang berkata di atas kayu salib. Terbayar. Karena kata teleo itu juga memberikan arti. Adalah of a tribute. Of a tribute. Artinya upeti. Terbayar. Persoalannya, saudara mau menerima itu atau tidak? Karena kalau saudara menerima itu, berarti saudara siap untuk memasuki ikatan pertunangan sebagai suami dan istri dengan menandatangani di atas hukum. Di bawah hukum, dalam hukum. Yang disebut dengan ketubot. Dikatakan di sini karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya. Di sini dikatakan adalah pengantin ini adalah perempuannya. Telah siap sedia di bumi ini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Siapa yang mengenakan jubah ini? Roh dan firman. Allah sendiri mengenakannya kepada mempelai wanita. Pada hidup saudara. Saya heran. Bahkan ada para pemimpin. Dia sudah tahu bahwa dia sudah tahu tentang kebenaran. Suatu kebenaran. Tapi dia berani untuk melanggar kebenaran itu. Tidak terbayangkan oleh saya. Itu seorang pemimpin. Mari kita lihat sekarang. Wahyu 21. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepada
Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai. Pengantin perempuan. Menunjukkan kepadamu gerejanya. Menunjukkan kepadamu hidup saudara. Yang telah disiapkan untuk hari perkawinan. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, apa yang mau ditunjukkan? Dia tunjukkan begini. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, yang turun dari sorga. Kota itu dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Dan tembok yang besar lagi. Tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara bisa lihat. Aku mau tunjukkan. Pengantin perempuan. Yaitu gerejanya. Ternyata pengantin itu terekspresi seperti sebuah kota. Terekspresi seperti sebuah gunung. Terekspresi dalam tembok-tembok yang tinggi. Kokoh. Ini adalah gambaran. Mereka memagari hidup mereka. Selama masa penantian sampai pada Kristus datang. Dalam kesetiaan. Dalam berpijak pada kebenaran. Lalu bagaimana dengan mempelai laki-laki? Dia pergi untuk menyiapkan. Karena dikatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku akan segera kembali pulang. Aku akan segera kembali pulang, kata dia. Kembali menjemput engkau. Tidak usah ragu. Aku akan kembali menjemput engkau. Saya tunjukin pada saudaraku. Apa yang dibutuhkan oleh mempelai wanita, yaitu gerejanya, selama dia hidup di dunia ini. Karena ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Mari kita lihat. Mahar telah keterima. Upeti telah kau terima. Kau sudah dibayar dengan harga yang lunas. Ulangan 28 ayat 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Luar biasa. Katanya Tuhan penuh kasih. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan. Dan kehilangan akal. Wah, kalau Tuhan menghajar dengan cara kehilangan akal, aduh, ngeri sekali. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Apa sebabnya? Tuhan begitu marahnya besar sekali. Ini akan menjadi persiapan buat saudara yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu. Mari saudara, kita lihat lanjutkan. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan. Tetapi orang lain akan menidurinya, perempuan itu. Engkau akan mendirikan rumah, tapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Kalau ini terjadi, engkau sebagai mempelai wanitanya dia, yang sudah ditunangkan. 2 Korintus 11 ayat 2. Lihat di ayatnya dulu. Mari kita lihat. Paulus mengatakan, ku cemburu dengan cemburu ilahi. Karena kau telah diperhitungkan dengan Kristus. Kita kembali lagi pada Ulangan 28 ayat 30. Apa yang membuat Tuhan murka menghajar. Sampai kehilangan akal ya. Saking marahnya. Gak pakai logika. Gak ada rasa ampun.
mengerikan sekali. Atas dosa. Saya bisa katakan itu udah dosa. Yang hanya membuat dia berduka. Yang membuat Allah sendiri. Itu geleng-geleng kepala. Dan dia menjadi marah, murka. Karena salah satu dikatakan. Adalah engkau menyeleweng. Nyeleweng selama masa tunangan. Dengan Kristus. Engkau tidak setia. Ternyata engkau mencintai dunia ini. Dan semua yang ada di dalamnya. Ternyata engkau lebih mencintai Mammon. Bahkan engkau lebih daripada itu. Engkau lebih mencintai hamba-hamba Tuhan tertentu. Yang mampu bernubuat. Dan dia pernah bernubuat. Karena kau minta. Bernubuatlah tentang hidupku. Dan kau mencintai dia. Kau menyelewengkan hatimu. Dari kesetiaanmu kepada Allah. Kepada mempelai laki-laki. Kristus. Saudara. Kita kembali lagi pada Matius 24. Ayat yang ke 36. Yesus katakan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Tentu ini menimbulkan tanda tanya. Bukan, apakah Yesus tidak maha tahu? Ingat, dia tetap adalah Allah. Tapi Allah yang inkarnasi. Firman yang menjadi manusia. Dia tetap adalah Allah. Menjadi manusia asli. Dia hanya meninggalkan kealahannya. Tapi lihat di sini. Apakah dia tidak maha tahu? Di Alkitab ditulis. Dia tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Dia tahu bahwa Nathanael, Yohanes pasal yang pertama. Dia tahu Nathanael. Makanya ketika Yesus bertemu dengan Nathanael, dia mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon tarbantin. Wow, bagaimana engkau bisa tahu tentang aku? Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali. Dan Petrus akan bertobat. Dia tahu. Dia tahu. Tapi apa yang menyebabkan? Itu sebabnya karena dia tahu. Tapi apa yang menyebabkan Yesus berkata? Matius 24 ayat 36 ini. Seolah-olah dia berkata, aku tunangkan engkau gereja Tuhan. Hiduplah dalam kesetiaan. Aku akan pergi ke rumah Bapa, tapi aku akan kembali lagi. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku akan kembali lagi. Kapan kau kembali? Hanya Bapa yang tahu, kata dia. Dengan kata lain, apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Itu adalah kewenangan Bapa. Aku tetap hidup dalam kewenangan Bapa. Aku tetap hidup dalam kewenangan Bapa. Mengapa? Karena aku belum diberkati perkawinanku. Aku belum bersatu dengan mempelai perempuan. Lihat saudaraku. Sejak dari Taman Eden. Sudah ada hukum Tuhan. Sudah ada hukum Tuhan. Yang ditulis oleh Musa. Saya katakan ditulis oleh Musa. Dalam Kejadian 2 ayat 24.
Sebab itu, ayat 23 mulai. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah hukum Allah. Ini bukan hanya berlaku buat manusia, tapi ini berlaku juga buat Allah. Kalau Yesus yang menjadi Kristus disebut adalah anak Allah, anaknya Bapa di sorga. Berarti dia terus belum memiliki kewenangan yang setara dengan Bapa di sorga. Sampai dia kawin, manunggal dengan istrinya, tinggal bersama. Ini firman Tuhan. Dia akan meninggalkan ayah ibunya. Bukan berarti dia akan meninggalkan Bapa di surga. Dia akan memiliki kesetaraan kewenangan. Selama itu, misi itu belum tercapai ataupun terselesaikan, maka Yesus tetap dalam kewenangan dan di bawah kewenangan Bapanya. Wow. Tentu saudara mulai mendapatkan gambarannya. Ketaatan Yesus itu bukan dia hanya datang ke bumi ini dan pergi ke sorga. Selama di sorga sampai pada misinya selesai nanti. Yaitu perkawinan anak domba. Dia dengan gerejanya. Itu misi selesai. Maka dia akan bersatu. Dengan siapa? Dengan gerejanya. Maka hukum ini berlaku buat dirinya. Dan dia akan memiliki kesetaraan. Kewenangan. Dia manunggal dengan gerejanya. Saya mau tunjukin pada saudara. Sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi. Mengapa kedatangan Tuhan itu akan menggairahkan hidup kita. Ayat 1, Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohonan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wow. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dahi, tangan. Saya akan bagikan nanti di sesi-sesi yang akan datang. Ini sesuatu yang bahagia. Ini sesuatu yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan. Tahta Allah dan tahta anak domba. Menunjukkan kewenangan yang setara. Mengapa? Sudah melewati. Sudah menyelesaikan misinya yang terakhir. Perkawinan. Maka mereka akan meninggalkan. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Akan meninggalkan bapaknya. Mereka memiliki kesetaraan. Saudara bisa bayangkan. Mengapa engkau perlu taat hidup selama di dunia ini? Dan kau perlu setia. Mengapa? Karena itu akan memberikan dampak ke surga.
akan memberi dampak surga. Selama sang anak menyiapkan rumah dan belum diberkati perkawinannya, maka sang anak itu berada di dalam ketaatan kepada bapaknya. Sampai dia dilepaskan lewat 7 berkat perkawinan. Sebab selama anak ini, mengapa seperti? Sebab selama anak ini dalam pertunangan, maka dia belum bisa bertindak atas nama dirinya sendiri. Tetapi semua tindakannya pada masa itu adalah dalam ketaatan kepada otoritas bapaknya. Lalu bagaimana dengan gereja Tuhan? Yesus sendiri menunjukkan ketaatan yang penuh. Dia di bawah kewenangan daripada Bapa, meskipun dia di sorga. Biasanya keluarga mempelai perempuan, gereja akan bertanya sebelum mempelai laki-laki yang datang untuk hari pertunangan itu pulang. Dia akan bertanya, kapan kamu akan kembali lagi ke sini? Itu selalu menjadi hati daripada mempelai wanita. Pengharapan, penantian untuk hari perkawinan dengan menjemput mempelai perempuan ini. Maka anak mempelai laki-laki itu akan berkata, anak tidak tahu. Sahabat-sahabatnya mempelai laki-laki juga tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu kapan waktunya. Jadi Yesus mendambakan hari perkawinan itu. Saudara juga yang mendambakan hari perkawinan itu. Itu dikatakan oleh Alkitab. Kita yang mempercepat. Dikatakan mempercepat kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3, mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. Dikatakan ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci dan salehnya. Kenapa? Sudah menjadi istri dalam pertunangan. Sah secara hukum. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa. Dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Mengapa itu dihancurkan? Diubah oleh Tuhan, dihancurkan. Semua kehidupan sebenarnya. Karena kita akan memasuki langit baru dan bumi yang baru. Kapan itu? Perkawinan. Wah. Luar biasa saudara. Saya ingin saudara melihat kembali lagi Kejadian 2 ayat 24 itu. Di Matius 19. Ayat yang 5. Supaya saudara mantap dalam memahaminya. Dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu kehidupan manunggal. Jadi saudara bisa lihat. Kristus itu mendambakan hari perkawinan. Bukan karena apa? Dia selalu di bawah kewenangan Bapa. Bukan karena itu. Bukan dia ingin menjadi sombong. Ingin meninggikan diri. Melampaui daripada Bapa di surga. Bukan. Bukankah mereka adalah Allah Tritunggal? Allah yang setara? Bukan karena itu. Tapi dia berbicara tentang misi. Misi itu membangkitkan kepada dia passion. Untuk segera mengakhiri misi itu. Jadi, sesudah perkawinan, dengarkan saya, maka sang anak ini, yaitu mempelai laki-laki ini, berhak bertindak atas namanya sendiri. Sang anak akan memiliki kewenangan atas tindakannya sendiri. Saya akan sampaikan pada saudara. Nanti saya akan bikin detailnya. Menyampaikannya minggu yang akan datang.
ketika rombongan mempelai laki-laki datang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tentu ini. Datang ke tempat perempuan untuk pertunangan. Jadi sambut biasanya dalam rumah atau dalam tenda. Saya mau bagikan pada saudara. Sesuatu tentang sahabat-sahabat. Walaupun nanti saya akan detailkan pada saudara. Jangan saudara ragu. Kita harus tahu. Topik kita ini adalah masa persiapan kedatangan Tuhan. Itu topik kita. Persiapannya, penekanannya. Lihat. Pertunangan. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan. Ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi dia bilang sahabat-sahabatnya yang berdiri selalu di dekat mempelai laki-laki itu. Ini yang Rasul Paulus katakan, aku cemburu. Dengan cemburu ilahi. Di satu sisi dia adalah sahabatnya Kristus. Dalam membenahi, menyiapkan jemaat yang adalah mempelai. Jemaat Korintus yang adalah mempelai perempuannya. Menyiapkan hidup saudara. Dia cemburu ilahi. Mengapa dia bilang cemburu ilahi? Karena engkau telah dipertunangkan. Berarti ada. Dibangkitkan. Rasa kasih, hubungan spesial antara sahabat-sahabat mempelai laki-laki, yaitu hamba-hamba Tuhan ini, dalam melayani hidup saudara. Saya pun melayani hidup saudara. Tanpa saya berharap sesuatu. Saya hanya berharap saudara setia, taat, mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Tanpa berharap sesuatu. Saudara memberi saya uang. Memberi saya ini. Tanpa saya berharap itu. Saya memiliki. Saya bisa melakukan itu karena saya mengasihi saudara. Itu yang Paulus katakan 2 Korintus 11 ayat 2. Kata cemburu itu. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Kata cemburu itu. Itu menunjukkan ada dibangkitkan Tuhan kepada sahabat-sahabatnya. Kepada hidup saya dalam melayani saudara. Menyiapkan saudara. Untuk menyongsong hari perkawinan ketika dia menjemput kita. Kemudian. Di masa perkawinan. Wanita itu ketika Kristus datang. Mempelai laki-laki itu datang bersama rombongan menjemput saudara. Maka wanita biasanya memakai telekung dan kerudung. Telekung itu apa namanya? Selendang. Dia menutupi kepalanya. Dan kerudung. Kerudung atau kerudung. Dan menutupi. Dan memakai juga cadar, menutupi mukanya juga. Jadi ini hal yang paling mendasar. Ya kan? Saudara bisa bayangkan ini. Ini sesuatu yang di Alkitab. Saya katakan di Alkitab. Ini adalah. Di Alkitab ini dikatakan. Hai istri, hormatilah suamimu. Itu berbicara tentang perkawinan. Hubungan yang kumaksud adalah hubungan antara Kristus dengan gerejanya atau jemaatnya. Jadi ini, kerudung dan cadar ini sebagai tanda penghormatan. Menghormati sang mempelai laki-laki. Jadi semua kecantikan hidupnya gerejanya. Bukan jumlah jemaat yang banyak ataupun punya gedung ini, punya gedung ini. Punya alat musik ini, punya tim worship ini. Bukan. Kecantikan dan kemuliaan
yang terpancar dari rupanya Allah yang terpancar. Manifestasi daripada rupa Allah, rupa putranya itu, terpancar dari wajahnya itu. Itulah yang dinikmati, dikagumi oleh mempelai laki-laki, Kristus. Kapan peristiwa ini terjadi? Mari kita lihat sekarang dalam Kejadian pasal 24 tentang Ishak dan Ribka. Kejadian pasal yang ke-24. Saya mau tunjukin pada saudara tahapan-tahapan ya. Pertunangan. Yang berangkat adalah Eliezer. Eliezer dengan sumpah. Ya kan? Dikatakan di sini. Ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku ini. Saudara tahu siapa Eliezer ini? Dia disamakan dengan siapa? Sama seperti kayak Paulus. Aku telah mempertunangkan kamu. Jadi dia pergi untuk memilih, untuk mencari siapa jodohnya Ishak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyarat yang diberikan oleh Abraham. Jadi saudara bisa lihat di sini peranan seorang bapa melalui hamba-hambanya untuk mencari jodoh. Dikatakan, berkata Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Sahabat mempelai laki-laki tahu siapa yang akan dipilih. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu kemudian, dan seterusnya kita lihat lagi. Lihat pengharapannya dia. Hamba Tuhan ini bergantung kepada Allahnya Abraham. Tuhan Allah yang punya langit dan yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan ayat 7. Yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepada demikianlah kepada saudara. Bukan itu. Setelah dia pergi, dia berkata, ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi Eliezer ini, orang Damsyik ini, dia adalah mak comblang. Sama seperti Rasul Paulus. Di 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Inilah doa seorang hamba Tuhan. Inilah doa saya buat saudara. Buat aku berhasil untuk memilih siapa dia. Kemudian dikatakan sebelum ia selesai berkata, ayat 15, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka. Istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Lihat. Tuhan yang memainkan semua hal-hal yang akan terjadi. Lalu kemudian kita lihat. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik, parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyung, lalu kembali naik. Lihat. Karakter yang terjadi pada Ribka.
Lalu kemudian apa yang kita lihat? Kita lihat sekarang ayat yang ke 21. Dan orang itu mengamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas dan yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas berat serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Setelah Eliezer amati, seperti doa yang dipanjatkan oleh Eliezer, kiranya begini terjadi, bahwa itu adalah pilihan daripada Abraham. Itu yang kau maksudnya. Buat aku, Allah Abraham, buat aku sukses. Dia mengamati dan dia mendapati Ribka. Maka dia siapkan mahar. Lalu jawabnya, ayat 24 kepada, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makan, unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu, dan sujud menyembah Tuhan. Confirm Tuhan ini orangnya. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku ini, dari Eliezer. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaraku Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah bapaknya, ke rumah ibunya. Ribka mempunyai 5 saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air. Sesudah dilihatnya anting-anting dan gelang pada tangan saudaranya itu. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, lihat, diberikan dulu mahar. Begitu dikatakan orang itu kepadanya. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta itu, di dekat mata air itu. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu. Dan juga tempat untuk unta-unta. Masuklah orang itu ke dalam. Dihidangkan makan. Makanlah dia. Lalu dia bercerita tentang Abraham tuannya. Dan sudah tua dia mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu kemudian, dan dia memberikan sumpah. Seorang istri dari tanah Kanan tidak boleh. Semua diucapkan apa yang dikatakan di ketentuan yang diberikan oleh Abraham kepada Eliezer. Lalu kemudian dia katakan begini. Kau harus pergi katanya. Itu sebabnya aku taati. Seorang hamba Tuhan. Waktu memilih tunangan buat mempelai laki-laki. Dia harus mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Memang berawal dengan Injil. Petunjuk Tuhan itu dengan Injil. Bertobat. Tetapi terus dia harus menyiapkan itu. Lalu kemudian saudara bisa dapati di sini. Mahar telah diberikan. Jawabku pada Tuanku itu. Ayat 39. Setelah dijelaskan misinya dia. Jawabku kepada Tuanku itu. Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tapi katanya kepada Tuhan yang hidup. Dia bilang gitu. Barulah engkau lepas. Di ayat 41-nya. Dan ketika dia bercerita bagaimana dia bertemu dengan Ribka. Ribka sudah datang. Semua tanda-tanda yang aku minta kepada Allah Abraham. Itu Tuhan wujudkan. Lalu lihat ayat 47. Sesudah itu aku bertanya kepadanya. Anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor. Yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya. Dan gelang pada tangannya Ribka. Wow, ini luar biasa sekali. Lalu kemudian saudara bisa lihat mahar diberikan. Lalu kemudian jadi persoalan. Sekarang Ribka harus ditanya. Maukah dia menjadi istrinya Ishak?
itu harus keluar dari kulitnya. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah dan menyembah. Kemudian hamba Tuhan itu mengeluarkan perhiasan, emas dan perak, serta pakaian, kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka diberikan. Tapi lihat, Ribka belum mengatakan dia bersedia atau tidak. Juga kepada saudara dan kepada ibunya. Dan diberikan pemberian yang indah-indah. Ini adalah mahar. Sudah itu makan dan minum. Kemudian dia bilang, lepaslah aku pulang. Lalu Eliezer mau segera pulang. Ayat 5-6, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku. Sedang Tuhan telah membuat perjalananku kepada, lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu. Dan menanyakan kepada sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka. Dan berkata kepada, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Lucu, saudara. Ini berbeda dengan pertunangan ataupun pernikahan di zaman sekarang. Orang harus menjawab dulu mau. Orang harus dulu masuk pada perkawinan. Baru mahar diberikan. Ini tidak. Ini mahar diberikan. Baru ditanya. Bersediakah engkau? Kita sampai pada ayat yang ke-64. Kita lagi bahas tentang telekung. Ribka juga melayang pandangnya. Dan ketika dilihatnya, Ishak turunlah ia dari hutan. Ini adalah fase pertunangan seperti di perjanjian baru. Dia lihat. Karena yang membawanya itu adalah sahabat hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, yaitu Eliezer. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu? Itu yang berjalan di padang ke arah kita. Jawabnya hamba, dialah Tuanku. Lalu Ribka mengambil telekungnya. Dan bertelekunglah ia pakai kerudung dan pakai cadar. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukan. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Dan mengambil dia menjadi istrinya perkawinan. Ishak mencintainya. Dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Siapa yang melepas cadar daripada Ribka? Ishak. Jadi saudara bisa lihat cadar itu, telekung itu gambaran kerendahan hati, kesopanan, dan penundukan diri kepada mempelai laki-laki. Sebelum upacara pernikahan, umat Yahudi memiliki kebiasaan menyelubungi wajahnya. Mempelai wanita biasanya dengan kerudung, itu selalu. Ini yang Yesus tekankan. Sambil membacakan doa khusus baginya yang diambil dari kata-kata yang diucapkan Ribka. Yaitu di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-60. Mari kita baca. Kejadian 24 ayat ke-60. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepada, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh. Itu yang selalu mereka ucapkan. Jadi adat pengerudungan itu. Itu dikenal dengan nama badeken. Kalau salah badeken bahasa Ibrani-nya. Ada macam-macam makna yang dikaitkan dengan kerudung. Dan upacara, namun secara luas bahwa ini diyakini bahwa upacara ini bertujuan untuk mengingatkan kembali umat Yahudi akan riwayat Yakub yang diperdaya ketika menikahi Lea sebelum Rahel. Akibat akal-akalan siapa? Laban ini, saudaranya Ribka yang menyelubungi wajah Lea dengan kerudung. Jadi saudara bisa lihat sini bahwa mempelai laki-laki tersebut
Itu diiringi oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi mempelai laki-laki sendiri itu yang masuk ke dalam tenda dan yang membuka cadar, membuka mempelai itu. Bukanlah sahabat-sahabatnya. Jadi yang menikmati keindahan pertama kali daripada wajah, penampilan, dan kemuliaan, kualitas hidup daripada gereja yang disiapkan oleh Kristus, oleh Roh Kudus dan firman-Nya adalah mempelai laki-laki pada hari pernikahannya. Mari saya ajak saudara melihat Yohanes 3 ayat 29. Sesuatu yang hubungannya luar biasa sekali sebelum kita berdoa. Ini harus menjadi kekuatan buat hidup saudara. Semangat, passion. Yohanes 3 ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Kata siapa? Yohanes Pembaptis. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Apakah Yohanes Pembaptis ini adalah sahabat Tuhan? Ya. Dia yang berkata kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Lihat. Yohanes 1 ayat 29. Ya, ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lalu beberapa muridnya dia mengikut dia. Berarti dia adalah sahabat. Dia membawa, dia menyiapkan jalan. Supaya perjodohan itu adalah untuk mempelai laki-laki. Dan ketika pertunangan memasuki masa pernikahan. Wow, ini dahsyat sekali. Yohanes 3 ayat 29. Ketika dia mendengarkan suara teriakan dari mempelai laki-laki yang membuka cadar. Cantiknya engkau, gerejaku. Indahnya engkau, gerejaku, mempelai wanitaku. Maka sahabat-sahabat itu bersuka cita. Dan dia berkata, pekerjaanku selesai. Sukacita bagi Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir. Lihat. Teriakan ini didengar oleh sahabat. Nanti kita akan berikan ayat yang terakhir. Teriakan ini didengar oleh sahabat-sahabat mempelai tadi. Dan mereka bersukacita karena mereka memiliki kontribusi yang memuaskan hati sang mempelai laki-laki itu. Itu maksudnya Yohanes 3 ayat 29. Yohanes Pembaptis saya sudah sampaikan. Itu adalah ibarat sahabat mempelai laki-laki. Yaitu Yesus. Sebab dia yang menjodohkannya dengan mempelai wanita. Dengan berkata, lihatlah anak domba. Ya Allah yang menghapuskan dosa dunia. Bukankah di Wahyu 19 ayat 7. Saudara lihat pada tayangannya. Perkawinan. Anak domba. Dengan mempelai wanita. Yaitu gerejanya sudah siap. Maka nanti dalam perkawinan nanti. Terjadi pemberkatan. Di mana 7 berkat perkawinan. Memasukkan cincin. Sebagai simbol bahwa pengantin laki-laki milik daripada pengantin perempuan. Dan begitu sebaliknya. Itu yang dikatakan. Yohanes 3 ayat 29 ini. Padahal dalam pernikahan tradisional sebelum upacara pertunangan. Terlebih dulu. Dibacakan 2 macam pemberkatan. Ya oke lah. Mungkin ini penting buat kita. Musa juga melakukan itu. Musa juga comblang antara Allah dengan Israel. Oh, dikatakan bahwa Israel, lihatlah engkau dikhususkan bagi Tuhan. Menurut apa? Melalui cincin. Cincin itu apa? Hukum Musa dan yaitu hukum Taurat. Itu perjanjian Allah dengan itu. Sekarang
Apa yang diteriakan? Apa yang diserukan oleh mempelai laki-laki itu di hari perkawinan nanti? Itu yang menjadi kepuasan bagi Paulus, Petrus, hamba Tuhan. Bagi hidup saya, bagi Papa Jonathan, siapa saja yang adalah sahabat-sahabat Tuhan dalam membangun hidup saudara, menyiapkan saudara. Apa yang dikatakan? Kita kutip sekarang dari Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung pasal 1. Kita mulai dari ayat 15. Mulai dari ayat 15. Lihatlah cantik engkau, manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ini menjadi dasar ketertarikan. Saya ulangi, menjadi dasar ketertarikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kita kembali lagi, kita lihat lagi ayat yang lain. Ini yang diteriakkan pada hari perkawinan di bangsa Yahudi. Dia bacakan kitab Kidung Agung. Kemudian kita lihat Kidung 4 ayat 1. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telengkungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawan domba yang baru saja dicukur. Yang keluar dari tempat pembasuhan. Yang beranak kembar semuanya. Yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita. Kirmizi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipusmu. Di balik telekungmu. Bagaimana mempelai laki-laki bisa menyerukan keindahan dan kecantikan yang luar biasa. Dia katakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Digambarkan semua yang terbaik dan terbaik. Lehermu seperti menara Daud. Dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai bergantung padanya. Dan gada pada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa. Buah dadamu. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus. Dan bayang-bayang menghilang. Aku ingin pergi ke Gunung Mur. Dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku. Tak ada cacat celah padamu. Jadi ketika dibuka cadarnya itu yang dilihat mempelai laki-laki Kristus pada hidup saudara sebagai gerejanya pada hari perkawinan nanti. Dia mendapati hidup saudara. Dia bilang luar biasa dan sahabat-sahabatnya mempelai laki-laki itu. Sahabat mempelai laki-laki itu, yaitu hamba-hamba Tuhan yang memiliki kontribusi. Melakukan misi Tuhan itu terhadap hidup saudara. Membangun hidup saudara. Melayani saudara. Menegur saudara. Melatih saudara. Mendengar suara daripada Kristus itu yang akan didengar. Bukan hanya dalam batin. Tapi dalam seluruh hidup hamba Tuhan itu mendengarnya itu. Mereka bersuka cita menurut Yohanes 3 ayat 29. Inilah yang saya nanti-nantikan. Inilah yang saya harapkan. Meskipun di satu sisi saya adalah juga mempelai wanitanya Kristus. Yang sedang dipersiapkan oleh hamba Tuhan. Tapi saya juga adalah sahabat-sahabat menyiapkan saudara. Itu sebabnya jangan kau ragu. Jangan kau mendua hati. Ingatlah. Kepujian dari Kristus terhadap gerejanya. Itu harus terus diucapkan. Engkau cantik sekali manisku. Tak ada cacat celah padamu. Ketika telekungmu dan cadarmu dibuka. Wow! Indahnya gereja. Kemuliaannya. Seperti yang diharapkan mempelai laki-laki. Dan itu menjadi kepuasan. Saya katakan itu menjadi kepuasan. Bagi siapa?
bagi Kristus. Saya mau beritahu sekali sesuatu kepada saudara. Hanya Bapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Berarti hidup Bapa, kewenangan Bapa, mata Bapa di sorga tertuju kepada kedua. Mempelai laki dan juga mempelai wanita yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya mengapa hanya Dialah yang tahu kapan tanggalnya, waktunya Kristus datang kembali menjemput hidup saudara. Dia mau dengar ucapan ini, kau cantik sekali. Manisku tak ada cacat celah padamu. Itulah kesalehan hidup. Itulah karakter yang mulia. Yang diharapkan oleh Bapa dan oleh Kristus juga. Bisakah saudara menyiapkan hidup saudara seperti itu? Tentu bisa. Karena ada sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu. Dalam kehidupan saudara, hamba-hamba Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan itu. Saudara bisa lihat semangat orang-orang seperti ini. Itu digambarkan dalam Matius pasal 25. Tentang 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh. Itu adalah sahabat-sahabat mempelai. Ternyata ada yang bodoh, ternyata ada yang bijak. Siapa yang bijak? Mereka telah menyiapkan. Mereka gak mau sia-sia. Mereka ingin menikmati sukacita. Ketika hari perkawinan itu, mereka mau mendengarkan teriakan sukacita yang luar biasa sekali. Saya mau beritahu pada saudara, itulah sukacita saya untuk hidup saudara. Saya tidak menginginkan bahwa hidup saudara menjadi seorang yang kaya raya secara materi. Tapi seorang yang setia, hidup benar. Yang menampilkan rupanya Allah. Menggambarkan rupanya Allah. Sehingga ukurannya adalah mempelai laki-laki itu, yaitu Kristus. Yang berkata nanti, cantik sekali engkau gerejaku. Manisku, tak ada cacat celah padamu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang begitu jelas buat kami bahwa masa persiapan kedatanganmu itu akan engkau membuat supaya hidup kami itu bisa menjadi kepujian dan sukacita, bahkan menjadi seruan bagi engkau yang memandang hidup kami, Tuhan. Saudara bisa lihat di Wahyu pasal yang ke-21 dan 22. Saya ingin supaya saudara melihat dikatakan di situ bahwa mempelai wanita itu digambarkan seperti satu kota yang megah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan. Kemudian dikatakan lagi, mari kutunjukkan kepadamu tentang mempelai wanita itu. Di situ digambarkan satu kota yang ditunjukkan di ayat yang ke-9. Sambil kita terus berdoa. Aku akan menunjukkan kepada pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Lalu dalam roh, kuat penuh kemuliaan Allah. Itulah wajah gereja.
Bagaikan permata yaspis, kristal. Kenapa dibilang kristal? Berarti dia bening. Dia murni. Oh Tuhan, terima kasih. Kami selalu diajarkan kami untuk memuji Engkau. Keindahan hidupmu. Kemasyuranmu dan kemuliaanmu. Tapi saatnya akan tiba. Dan segera tiba. Ketika kami masuk pada harimu. Hari perkawinan anak domba itu. Kau akan membuka cadar, telekung pada diri kami. Dan kau akan berteriak, oh sungguh sangat cantiknya engkau gerejaku. Kaulah yang memuji kami Tuhan. Yohanes 17. Yesus berdoa demikian. Bapa, kemuliaan yang aku terima itu, kuberikan juga kepada, kemuliaan yang sama, kuberikan kepada gerejaku. Ini memberikan arti buat kita. Bahwa apa yang nampak kemuliaan dan keindahan dan kecantikan pada wajah mempelai laki-laki itu, pengantin laki-laki itu, anak domba itu juga yang sama. Nyata, tertampil, terekspresi dalam kehidupan gerejanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur padamu. Terima kasih untuk impartasi ini. Betapa pentingnya, betapa bahagianya kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun Yesus Maha tahu, tetapi dia hidup selalu taat. Sampai hari ini dia hidup taat dalam kewenangan Bapa di sorga. Kami tahu sekarang jalan bagaimana mencapai hal seperti itu yang terjadi pada diri Yesus. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan yaitu lewat firman-Mu ini. Firman-Mu ini Tuhan membawa kami kepada suatu titik, suatu kondisi. Sehingga kami dipanggil untuk tetap setia selama masa penantian ini. Dipanggil untuk terus berada pada posisi benar. Dipanggil untuk terus berada pada posisi tetap saleh. Dan kami mengerjakan keselamatan ini dalam takut akan Tuhan. Karena Engkau tidak akan mendapati kami tidak setia ataupun berzina ataupun mencintai yang lain. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.